Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Patimura akan mempresentasikan diskusi kami dengan anggota Arya Guna Prawira, Aura Lianur Fitri, Kezia Putri Rusiana. Dengan materi yang pertama asal-usul, yang kedua latar belakang, yang ketiga jalannya peristiwa, yang keempat akhir perlawanan, yang kelima dampak. Perlawanan Patimura. Asal-usul Patimura. Patimura lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku 8 Juni 1783. Meninggal di Ambon, Maluku 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun. Juga dikenal dengan nama Kapitan Patimura, adalah pahlawan Maluku dan merupakan pahlawan nasional Indonesia. Menurut buku biografi Patimura, versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapija menulis, Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina. Ayahnya yang bernama Antoni adalah anak dari Kasimilasi Patimura. Yang terakhir ini adalah putra Raja Sahulau. Sahulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan. Latar belakang perlawanan Patimura. Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Thomas Matulesi yang lebih dikenal dengan nama Kapitan Patimura adalah sebagai berikut. Yang pertama, kembalinya pemerintah kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Perubahan penguasa dengan sendirinya membawa perubahan kebijaksanaan dan peraturan. Apabila perubahan itu menimbulkan banyak kerugian atau penghargaan yang kurang, sudah tentu akan menimbulkan rasa tidak puas dan kegelisahan. Yang kedua, pemerintahan kolonial Belanda memperlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Pada zaman pemerintahan Inggris, penyerahan wajib dan kerja wajib dihapus, tetapi pemerintah Belanda mengharuskannya lagi. Tambahan pula, tarif berbagai barang yang disetor diturunkan, sedang pembayarannya ditunda. Yang ketiga, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang sudah berlaku di Maluku, sehingga menambah kegelisahan rakyat. Jalannya perlawanan Patimura. Perlawanan dimulai ketika rakyat melakukan protes di kantor residen Saparua di dalam benteng Durstendi. Mereka menuntut agar pemerintah tersedia membayar perahu Orambai yang dipesan oleh pemerintah Belanda dengan harga yang pantas. Karena selama ini perahu Orambai yang diserahkan kepada pemerintah Belanda tidak pernah dibayar. Residen Saparua, Van den Burg, menolak tuntutan rakyat itu. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Pertemuan antara para pemimpin rakyat Saparua berjumlah 100 orang. Dibicarakan mengenai rencana perlawanan dan juga dibicarakan mengenai siapa yang akan memimpin. Selain itu, di dalam rapat tersebut muncul desas-desus bahwa Belanda akan mengenakan wajib militer pada rakyat Maluku untuk ditugaskan ke Jawa. Yang mana desas-desus ini menimbulkan perasaan was-was dan semakin menambah kebencian pada Belanda. Dalam rapat itu, seorang pria bernama Matulesi tampak mendominasi pertemuan. Matulesi memiliki nama lengkap ketika lahir adalah Ahmad Lusi dan biasa dipanggil Mat Lusi. Ketika Maluku dikuasai Inggris, Mat Lusi bekerja sebagai anggota tentara kolonial Inggris dan memperoleh pangkat kapten atau kapitan. Waktu itu, Inggris membentuk barisan Maluku di mana ada 400 orang Maluku yang bekerja untuk tentara Inggris. Pengalaman di kemiliteran Inggris membuat Matulesi cukup disegani karena keahliannya menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda. Maka para pemimpin adat sepakat untuk mengangkat Matulesi sebagai pemimpin dengan gelar Patimura. Patimura menetapkan sasaran adalah benteng Durstendi. Benteng di tepi pantai itu akan diserang oleh pasukan yang didaratkan dari pantai. Untuk mengangkut pasukan Patimura, merencanakan akan memakai Orambai yang sedianya akan dipesan oleh Belanda. Benteng Durstendi adalah tempat tinggal residen Saparua, Johannes Rudolf van den Burg, yang baru berusia 29 tahun, yang sejak 15 Maret 1817 menetap di sana. Dia tinggal bersama istri dan 4 anaknya. Selain keluarga residen, benteng ini juga dijaga oleh ratusan tentara dan pegawai administrasi. Pada tanggal 15 Mei 1817 terjadi kerusuhan di Porto, di mana sebuah perahu pos Belanda dirampas oleh rakyat yang marah. Rakyat mengancam jika pemerintah Belanda tidak bersedia membayar Orambai, maka perahu pos itu tidak akan dikembalikan berikut isinya. Residen Van den Burg
dengan ditemani 7 pasukan pengawal berangkat ke Porto melakukan dialog dengan rakyat. Tetapi residen dan pengawalnya tidak tahu rakyat itu adalah pengikut Pattimura. Saat sampai di daerah Haria, residen dan pengawalnya disergap, semuanya berhasil ditangkap. Beberapa pengawalnya bahkan ada yang terbunuh. Kuda residen dibunuh. Mengetahui residen ditawan oleh rakyat Saparua, maka benteng Durstandi dikirimkan sekelompok pasukan senapan berjumlah 20 orang dan 12 orang Jawa bersenjatakan tombak. Di tengah jalan, 32 orang serdadu itu dihujani dengan panah. Pattimura membebaskan Van den Burg saat residen ini mengancam bahwa jika seorang residen ditahan, maka pemerintah Belanda di Batavia tidak akan tinggal diam dan pasti akan menghukum seluruh rakyat Maluku. Akhirnya, residen dibebaskan dengan jaminan residen telah menganggap insiden penyanderaan itu selesai dan tidak akan memperpanjangnya. Selain itu, residen berjanji akan melunasi Orambai yang dibeli Belanda. Pagi hari, sebelum matahari terbit, Orambai itu sudah sampai di pantai, dan ribuan orang segera turun ke darat dan langsung melakukan serangan sporadis ke benteng Durstandi. Pihak Belanda sangat kaget dengan serangan ini dan berusaha bertahan mati-matian. Tetapi tanpa dianya, dari hutan di belakang benteng juga terjadi serangan dari rakyat. Akhirnya, benteng Durstandi berhasil direbut tanggal 16 Mei 1817. Seluruh isi benteng dibunuh, termasuk residen dan keluarganya, termasuk 4 anaknya yang masih kecil juga jadi korban sabetan kelawang yang tak bermata. Rakyat Maluku yang bekerja untuk Belanda juga menjadi korban. Namun, kemudian diketahui bahwa anak tertua Van den Burg tidak mati karena dia bersembunyi di bawah tumpukan mayat. Dengan jatuhnya benteng Durstandi, maka senjata-senjata yang ada di dalamnya juga ikut dirampas dan semakin menguatkan kedudukan Pattimura. Setelah menduduki benteng, Pattimura menurunkan bendera merah putih biru Belanda dan mengibarkan bendera Union Jack Inggris. Berita jatuhnya benteng Durstandi dan terbunuhnya residen Van den Burg sampai ke Batavia. Pemerintahan Hindia Belanda segera memerintahkan Mayor Bettger untuk memimpin 242 pasukan dan 2 meriam untuk merebut kembali benteng itu. Pasukan itu akan dikirim dengan perahu tanpa pelindungan kapal perang. Hal ini dilakukan karena pemerintah Belanda di Ambon memandang kedudukan Belanda di Ambon masih labil sehingga kapal-kapal perang harus tetap berada di Ambon. Keberhasilan Pattimura ini mengikhlani para pemimpin Maluku di lain daerah, dan mereka pun mengobarkan perlawanan terhadap Belanda. Di Hitu, perlawanan dipimpin oleh Raja Ulupaha yang berusia 80 tahun. Selain itu, seorang raja bernama Paulus Tihahu juga membantu perlawanan Pattimura dengan dukungan ekonomi dan bahkan penyediaan logistik dan pasukan. Bahkan salah seorang putri raja bernama Christina Marta Tihahu memimpin perlawanan Maluku dari laut dan darat dengan cara membajak kapal Belanda di perairan Maluku. Politik Defense et Impera dijalankan Belanda mulai mendekati beberapa tokoh Maluku yang berpengaruh seperti raja, kepala suku, pendeta Kristen, dan tokoh berpengaruh lainnya untuk ikut membantu mengalahkan Pattimura dan pengikutnya yang masih bercongkol di benteng Durstandi. Pada tanggal 9 November, kapal-kapal perang Belanda menghujani sebuah benteng karang milik pasukan Maluku. Setelah dibombardir dengan berat, akhirnya kapal-kapal itu mendaratkan 3 kompi pasukan dan mengambil posisi mengepung serta menutup tiap-tiap celah. Sementara kapal-kapal perang tetap menembaki karena terus dikepung dan ditembaki. Akhirnya orang-orang Maluku tidak tahan lagi dan menyerah. Akhirnya dengan taktik ini Belanda mampu merebut benteng-benteng yang lain. Kini Belanda di atas angin, dan Pattimura makin terdesak dan terpaksa harus melawan secara gerilya. Usaha pembersihan kemudian dilakukan Belanda untuk meredam terulangnya kembali pemberontakan, dan yang paling utama adalah menangkap Pattimura. Usaha Belanda menangkap Pattimura terus-menerus mengalami kegagalan, dan akhirnya Pattimura ditangkap di sebuah rumah di daerah Shirisori. Pattimura dapat ditangkap karena pengkhianatan salah satu anak buahnya. Karena Pattimura bukanlah raja, maka dia diperlakukan seperti tawanan perang rendahan. Tertangkapnya Pattimura ini tidak membuat surut perlawanan Maluku.
Raja Manusama, Paulus Tiahahu dari Abobu, Nusa Laut, terus melakukan pemberontakan dengan cara membajak kapal-kapal Belanda. Untuk menumpas pemberontakan Belanda, bertindak sangat kejam dalam menghukum daerah yang dicurigai sebagai sarang pemberontak. Rumah-rumah dibakar, orang-orang Ternate dan Tidore yang membantu Belanda diizinkan untuk merampok dan merampas desa-desa di Saparua. Raja Abobu, Manusama Paulus Tiahahu, akhirnya berhasil ditangkap beserta putrinya Christina Martha Tiahahu yang masih kecil atau kurang lebih 17 tahun. Commodore Farquhar diperintahkan memimpin kapal perang Eversen ke Nusa Laut. Sesampainya di Nusa Laut, Eversen mendapat penumpang istimewa yaitu Paulus Tiahahu dan anaknya Christina Martha. Di pantai berkumpul rakyat Nusa Laut. Kemudian, raja digiring ke geladak kapal dan ditembak di depan anaknya dan disaksikan oleh rakyat dari pantai. Akhirnya, karena masih kecil, Christina Martha dibebaskan. Tetapi, Christina malah meneruskan perlawanan bapaknya. Sampai akhirnya ia kembali tertangkap bersama 39 orang sisa pengikutnya. Akhirnya, 40 orang tahanan itu dibawa ke Batavia dengan kapal Eversen, kapal tempat ayahnya Christina dihukum mati. Di tengah perjalanan, Christina tidak mau makan, sampai akhirnya ia mati kelaparan. Pada tanggal 1 Januari 1818, jenazah Christina dibuang ke laut. Pada tanggal 16 Desember 1817, para pemimpin perlawanan Maluku dihukum gantung di benteng Niau Victoria di tepi pantai Ambon. Mereka adalah Patimura, Anthony Ribo, Philip Latumahina, dan Said Parinta, anak Residen Vandenberg, yang telah dikembalikan kepada Belanda diharuskan menyaksikan hukuman mati itu. Upacara eksekusi ini cukup megah karena dimeriahkan dengan formasi kapal perang Belanda dan kora-kora Ternate dan Tidore Salvo, meriam dan marching band. Kemudian paduan suara gereja menyanyikan lagu-lagu rohani. Kemudian seorang tentara berpangkat kapten membacakan kesalahan-kesalahan Patimura dan kawanan-kawanan untuk kemudian membacakan keputusan vonis mati dengan digantung. Sebelum digantung, Patimura mengucapkan sebuah kata-kata yang terkenal, Patimura tua boleh mati, tetapi Patimura muda akan bangkit kembali dan melawan. Akhirnya, matilah Patimura dan kawan-kawan. Jenazah-jenazah para pemberontak ini dibiarkan bergantung di muka umum sampai membusuk. Jan-Lubert anak Vandenberg memohon kepada pemerintah Belanda agar ia diizinkan melengkapi namanya menjadi Vandenberg van Saparua untuk mengenang Patimura. Perlawanan rakyat Maluku berhenti setelah banyak pemimpin yang tertangkap atau terbunuh. Dampak dari peperangan Patimura. Dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura adalah benteng Duurstede berhasil direbut oleh Kapitan Patimura bersama warga Maluku yang bangkit melawan Belanda. Perjuangan yang dilakukan Patimura juga berdampak pada positif bagi persatuan masyarakat saat itu. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.